Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan. Hari ini saya berdoa dan berharap agar Anda semua tetap dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan diam memang tidak selalu menyelesaikan masalah, namun dengan diam juga akan menghindarkan kita dari banyak masalah yang tidak perlu untuk kita alami. Hal ini senada ataupun sama dengan apa yang diungkapkan dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan lagi agar melalui kehidupan kita, terutama melalui ucapan mulut kita, kita bisa menjadi berkat, bisa mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Karena seringkali banyak daripada kita mengalami masalah bukan karena telinga kita, namun seringkali banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita itu karena mulut kita sendiri. Sebab itu melalui firman Tuhan kita diingatkan bagaimana supaya kita tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang, tetapi juga Tuhan dipermuliakan melalui ucapan mulut kita. Maka yang pertama, mari belajarlah untuk dapat mengendalikan lidah dan bibir kita, sehingga kita menjadi orang yang dapat menahan diri. Kita menjadi orang yang tahu kapan waktunya bagi kita untuk harus berbicara, dan kita juga menjadi orang yang tahu kapan waktunya bagi kita untuk menahan diri dari berbicara. Waktu memegang peran yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hal yang baik yang kita sampaikan, tapi ketika waktunya kurang tepat, justru ujungnya akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Sebab itu betapa pentingnya kita belajar untuk dapat mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak perlu banyak bicara, tapi bicara seperlunya dalam hidup kita. Berbuatlah semampunya, bicaralah seperlunya, jangan dibalik. Itu sebabnya banyak orang mengalami masalah dalam hidupnya, karena mereka bicara semampunya tapi bekerja seperlunya. Terutama pada saat kita emosi, pada saat kita marah, kita mudah sekali kemudian terpancing untuk mengucapkan kata-kata, dan banyak kata-kata, dan di dalamnya pasti akan ada pelanggaran dan kesalahan. Itu sebabnya mari belajarlah kendalikan lidah bibir kita untuk menahan diri dari banyak berbicara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kata-kata itu keluar dari ucapan mulut kita, maka pastikanlah bahwa segala sesuatunya sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, tapi juga pertimbangan dari akal budi kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita keluarkan bukan sesuatu yang kemudian asal, sesuatu yang hanya sekedar spontanitas, sesuatu yang kemudian ceroboh ataupun gegabah. Persoalannya dengan ucapan mulut kita, itu akan mudah sekali bisa kemudian melukai ataupun bisa menyembuhkan orang lain, bisa membuat masalah ataupun bisa dapat menyelesaikan masalah. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itu sebabnya betapa pentingnya dalam hidup kita, sebelum kita mengucapkan sesuatu hal, mari pertimbangkan terlebih dahulu, sehingga apa yang kita ucapkan itu betul-betul kata-kata yang bisa menjadi berkat, bermakna, dan memberkati kehidupan orang yang lain. Bukan segala sesuatu kata-kata yang kosong, yang sia-sia, yang gegabah. Karena segala sesuatunya Tuhan akan mintakan pertanggung jawab dari dalam kehidupan kita, termasuk juga dari setiap kata-kata yang sia-sia yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata. Terlebih dalam zaman sekarang ini, di zaman now ini, bukan hanya sekedar kata-kata lewat ucapan verbal kita, tapi juga lewat status kita, yang kita tuliskan, yang kita buat itu seperti sesuatu yang sedang berbicara ataupun berkata-kata. Tapi pastikanlah segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang, terutama dengan akal budi yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Dengan banyak bicara, itu tidak selalu otomatis menunjukkan betapa pandainya kita, berhikmatnya kita, bijaksananya kita. Justru Alkitab juga menegaskan dalam kitab Amsal, orang bodoh pun kalau dia menahan diri, dia berdiam diri, disangka orang adalah orang yang bijak, orang yang pandai. Kalaupun kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan, lebih baik kita menahan diri. Bukan berarti semua hal yang kita tahu harus kita beritahu kepada orang banyak, apalagi hal-hal yang memang kita tidak tahu.
Oleh sebab itu, pastikan melalui kehidupan kita ini menjadi berkat, ini menjadi hal yang menguatkan dan menolong kehidupan orang yang lain, bukan menimbulkan masalah yang baru. Sehingga dengan demikian semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.